Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran ekonomi kelas 10. Kali ini saya akan mengulas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya saya ingatkan pada materi kita kemarin, yaitu tentang sistem ekonomi. Masih ada yang ingat apa itu sistem ekonomi? Saya ulas sekali lagi. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Di dalam sistem ekonomi kemarin ada 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, kemudian sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi bebas atau liberal, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya kemarin kita sudah bahas, kemudian kebaikan dan keburukannya. Kemudian sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia adalah sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi Pancasila, berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN. Kita lanjutkan sekarang kita ke KD berikutnya, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Indikator kita adalah menjelaskan pengertian produksi, mengidentifikasi faktor-faktor produksi, mendeskripsikan teori perilaku produsen, menjelaskan konsep biaya produksi, penerimaan, dan laba. Yang terakhir, menghitung besarnya biaya produksi, penerimaan, dan laba. Peran pelaku ekonomi itu ada 4, diantaranya ada RTK, kemudian ada RTP, RTN, dan RTLN. Kemudian di dalam pelaku ekonomi itu berkaitan erat dengan masalah ekonomi. Yang utama adalah masalah ekonomi klasik, di mana di dalam masalah ekonomi klasik itu terdiri atas 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita awali dari kegiatan kita yang pertama adalah kegiatan produksi. Yang dimaksud dengan kegiatan produksi adalah semua kegiatan manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi tujuannya merubah atau menambah nilai guna. Kemudian tujuan daripada produksi adalah memperbanyak jumlah barang atau jasa. Kemudian memenuhi barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya serta perkembangan teknologi. Sehingga semakin maju, maka model suatu barang akan semakin bagus. Yang keempat, mengganti barang yang rusak atau habis. Sehingga perlu ada penambahan suatu barang yang namanya produksi. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Yang selanjutnya adalah memenuhi pasar internasional, mendapatkan keuntungan, serta meningkatkan kemakmuran. Kemudian kegiatan produksi ini bisa
Tujuan produksi tadi meningkatkan kemakmuran, kemudian kegiatan produksi bisa berlangsung karena adanya faktor produksi. Kemudian faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi macam-macam barang dan jasa. Macam-macam faktor produksi. Sesuai dengan pertemuan awal kita dulu, macam-macam faktor produksi itu ada 4. Yang pertama adalah sumber daya alam, kemudian ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal atau kapital, ada sumber daya kewirausahaan atau keahlian. Faktor produksi asli itu meliputi 2 macam sumber daya, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Artinya tidak bisa dibuat, sudah asli. Sedangkan faktor produksi turunan itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah modal atau kapital yang semua alat digunakan sebagai penunjang proses produksi. Sehingga di sini adalah alat yang digunakan sebagai penunjang proses produksi. Yang kedua ada kewirausahaan atau enterprise, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Sekarang kita menginjak ke proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang dan jasa. Pengertian lain tentang proses produksi adalah urutan pengolahan dari bahan mentah sampai barang jadi. Proses produksi sendiri itu ada 2, proses produksi kontinu atau terus-menerus dan proses produksi intermittent atau berselingan. Sekarang menginjak ke fungsi produksi atau persamaan produksi. Kita ingin tahu apa toh fungsi produksi itu? Nah, fungsi produksi itu sendiri menyangkut 2 permasalahan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Di mana dari 2 persoalan tersebut, yang pertama adalah berapa output yang harus diproduksi. Jadi outputnya nanti berapa. Kemudian yang kedua, berapa input yang akan digunakan. Sehingga kita nanti akan tahu berapa input yang masuk, kemudian outputnya nanti berapa. Ini nanti akan dianalisa di dalam fungsi produksi atau persamaan produksi. Di dalam fungsi produksi itu akan ada rumus Q sama dengan fungsi kali C kali L kali R kali T, di mana Q adalah quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. F, ingat F-nya itu kecil, berarti fungsi atau simbol persamaan fungsional. Kemudian C, kapital atau modal atau sarana yang digunakan. L adalah labor, tenaga kerja. R, resource atau sumber daya alam. T-nya adalah teknologi atau kewirausahaan.
Dari rumus tersebut kita analisa sekarang. Dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa output merupakan fungsi dari input. Artinya, setiap barang yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang dimasukkan. Jelas ya di sini, maka kalau output merupakan fungsi dari input. Kemudian proses produksi dapat diartikan sebagai proses urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam usaha untuk menghasilkan barang maupun jasa. Agar proses produksi mencapai titik optimum, maka diperlukan adanya peningkatan produktivitas dengan jalan menambah faktor-faktor produksi. Akan tetapi, berdasarkan pendapat David Ricardo, penambahan faktor produksi tidak selalu dapat memberikan hasil sebanding seperti yang digambarkan dalam hukum hasil lebih yang semakin menurun atau berkurang, atau dalam bahasanya the law of diminishing return, yang berbunyi dengan suatu teknik tertentu, maka mulai titik tertentu penambahan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding. Atau dengan kata lain, tambahan hasil lama-kelamaan akan menurun meskipun faktor produksi terus ditambah. Lihat contoh di bawah ini. Dari contoh di atas adalah 1 hektar tanah. Modalnya 5 juta. Ini bisa dikerjakan oleh pekerja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pekerja ini merupakan faktor produksinya. Kemudian hasil total adalah hasilnya. Kita lihat di situ, akan mengalami penambahan terus atau tidak, atau disebut dengan produksi marginal atau marginal product. Amati di situ. Dengan pekerja 1 menghasilkan 10 hasil totalnya, maka produk marginalnya adalah 10. Kalau memakai pekerja 2 menghasilkan 21, maka produk marginalnya adalah 11. Maksudnya 11 adalah hasil kalau pekerja 2 adalah 21, sementara hasil pertamanya kalau menggunakan pekerja 1, 10, sehingga penambahannya 11. Kalau menggunakan pekerja 3, maka hasil totalnya 34, sehingga marginal produknya 13. Asalnya dari 34 dikurangi 21. Kemudian yang keempat adalah dengan pekerja 4 bisa menghasilkan produk 42. Peningkatan marginal bukan bertambah tapi turun menjadi 8. Karena di situ tidak naik tapi malah turun. Nah, sekarang lihat di situ penambahan marginalnya di situ dari 13 turun menjadi 8. Maka di sini 13 merupakan puncak hasilnya. Oke, lanjut sekarang.
The law of diminishing return terjadi pada pekerja keempat dan seterusnya, yaitu setelah mencapai marginal product maksimum sebesar 13. Kemudian kita menginjak ke bidang-bidang produksi. Bidang-bidang produksi itu ada 5. Yang pertama adalah ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Bidang ekstraktif artinya setiap usaha untuk mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya pertambangan, perikanan laut, berburu, penebang hutan, semuanya adalah ekstraktif. Kemudian yang kedua ada bidang agraris, artinya setiap usaha mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan. Contohnya ada agraris diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan, kemudian peternakan. Bidang industri artinya mengolah dari bahan mentah sampai barang jadi. Di antaranya adalah perakitan, tekstil, ukir-ukiran, kerajinan. Itu masuk kelompok industri. Bidang yang keempat adalah perdagangan, artinya usaha membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Nah, perdagangan ini bisa perdagangan regional dan internasional. Yang selanjutnya adalah bidang jasa, artinya pemberian pelayanan kepada masyarakat tujuannya memperoleh keuntungan. Contohnya adalah perbankan, asuransi, pengangkutan, jasa, dan hukum. Kemudian tahapan produksi atau lapangan produksi itu ada 3 sektor. Yang pertama sektor produksi primer, yaitu dari ekstraktif dan agraris. Kemudian kalau sekunder dari bidang industri dan perdagangan. Kalau tersier dari bidang jasa atau pelayanan. Sekarang kita menginjak ke produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Produktivitas itu dapat ditingkatkan dengan cara ekstensif, intensif, dan rasionalisasi. Kalau ekstensif dengan cara menambah jumlah faktor produksi. Kalau intensif dengan cara produktivitas setiap faktor produksi. Kalau rasionalisasi, kebijakan rasional yang mengarah pada efisiensi produk agar produktivitas optimal. Kemudian, upaya untuk mencapai rasionalisasi bisa ditempuh dengan cara mekanisasi penggunaan mesin, standarisasi penggunaan standar mutu bentuk ukuran, kemudian spesialisasi pembagian kerja sesuai dengan spesialnya, menempatkan pekerja sesuai pada tempat yang seharusnya atau the right man on the right place. Sekarang kita menginjak ke biaya produksi atau cost product. Biaya produksi adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen
untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, setiap perusahaan atau setiap produsen harus bisa menekan biaya produksi serendah mungkin. Kemudian macam-macam biaya produksi. Ada biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada unit yang diproduksi. Artinya, seberapapun produk itu diproduksi, berapapun jumlah unitnya, maka biaya yang dikeluarkan adalah tetap. Contoh, biaya sewa, kita produksi barang 100 dengan 1000, maka pembayaran biaya sewa tempat adalah tetap. Kemudian biaya asuransi juga gitu, jumlahnya akan tetap. Biaya penyusutan aktiva tetap juga akan tetap. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel total atau total variable cost atau TVC. Artinya, biaya itu akan berubah-ubah jumlahnya tergantung pada jumlah produksinya. Semakin tinggi produk yang dihasilkan, maka biaya variabel akan semakin besar. Di antaranya adalah biaya gaji, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya. Kemudian konsep biaya produksi atau fungsi biaya produksi. Yang pertama adalah biaya total, artinya biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk produksi. Di mana total cost atau TC sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Atau TC sama dengan TFC plus TVC. Atau total cost sama dengan FC plus VC. Fixed cost plus variable cost. TC sama dengan A plus BQ. Kemudian yang kedua biaya tetap rata-rata atau average. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah biaya tetap yang pembebanannya pada setiap unit produksi. AVC sama dengan TVC dibagi Q. Kemudian biaya variabel rata-rata AVC sama dengan TVC dibagi Q. Biaya variabel rata-rata itu sama dengan AVC, artinya biaya variabel yang dibebankan pada setiap unit produksi. Lanjut sekarang, biaya rata-rata atau average cost atau biaya rata-rata total cost ATC artinya biaya total yang dibebankan pada setiap unit produksi atau setiap output. Pada saat kurva AC menurun, berarti terjadi economic of scale, biaya efisiensi produksi. Situasi di mana biaya produksi rata-rata AC menurun dengan bertambahnya produksi. Pada saat kurva AC menaik, berarti terjadi diseconomic of scale. Rumus sekarang, AC sama dengan average fixed cost ditambah
ABC. AC sama dengan TC dibagi Q atau total C dibagi Q. Total C sama dengan AC kali Q. Sekarang kita menginjak ke biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya karena adanya tambahan 1 unit produksi. Di mana di dalam mencarinya MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q sama dengan delta TVC dibagi delta Q atau MC sama dengan TC aksen. Itu untuk biaya marginal. Tingkat output pada biaya total minimum artinya besarnya biaya total pada unit yang minimum. Maka TC aksen sama dengan 0 atau MC sama dengan 0. Tingkat output pada biaya rata-rata minimum artinya besarnya biaya rata-rata pada unit yang minimum. Rumusnya MC sama dengan AC. Itu tadi untuk konsep biaya. Nah, sekarang kita menginjak ke konsep penerimaan. Total revenue atau penerimaan total atau sering disingkat dengan nama TR, yaitu penerimaan produsen sebagai hasil penjualan seluruh outputnya. Total revenue adalah jumlah output atau quantity kali harga jual atau price. Maka TR sama dengan fungsi Q atau TR sama dengan P kali Q. Kalau average revenue, penerimaan rata-rata atau AR, penerimaan produsen per unit output, jadi AR adalah harga jual per unit output. Maka AR sama dengan TR dibagi Q atau AR sama dengan P atau price. Marginal revenue atau penerimaan marginal atau MR adalah kenaikan penerimaan total atau TR sebagai akibat bertambahnya 1 unit output. Maka MR sama dengan atau MR sama dengan TR aksen. Penerimaan total maksimum, maka TR maksimum yaitu besarnya penerimaan total pada unit yang maksimum. Maka MR sama dengan 0 atau TR aksen sama dengan 0. Sekarang kita menginjak ke keuntungan, profit, dan kerugian atau loss. Keuntungan atau kerugian atau fee rumusnya adalah fee sama dengan TR dikurangi TC. Artinya penerimaan total dikurangi dengan total biaya. Sedangkan titik impas atau titik pulang pokok atau tidak laba tidak rugi sering disebut dengan nama break
event point atau BEP, TR sama dengan TC. Artinya total penerimaan sama dengan total biaya. Jadi tidak untung, tidak rugi. Kalau keuntungan maksimum atau laba maksimum dan kerugian minimum, rumusnya MR sama dengan MC atau TR aksen sama dengan TC aksen. Ini tadi materi kita hari ini berkenaan dengan produksi, kemudian penghitungan biaya, penghitungan laba, sampai keuntungan. Tetap jaga diri, belajar dengan baik. Semoga segera berlalu COVID-19. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.